Shalom jemaat Tuhan, saat ini Anda akan bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya GBI Pondok Daud Palu. Kita akan bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Leopold Baginda. Untuk itu, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita bersama-sama untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban hidup kita nikmati hadirat Tuhan. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih hadirat-Mu di hatiku. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, tinggal diam di dalam hadirat-Mu, biar itu menjadi satu kesukaan bagi setiap kami, Bapa, untuk tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, kami mau tetap tinggal di dalam menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan setiap apa yang ingin Tuhan sampaikan.
kami Tuhan. Izinkan kami untuk tinggal diam di dalam hadirat, menikmati bersama dengan Tuhan. Karena itu sudah menjadi surga bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh Yesus, hadirat-Mu penuhi setiap kami, tercurah bagi setiap kami. Kami mau dan kami rindu bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, glory bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu.
Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam perjanjian lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan, atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Siapa
dapati kami hati yang mau menyembah dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman itu Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi benih bagi kami. Dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan, biarlah setiap firman yang disampaikan itu benar-benar datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini saya beri judul khotbah pada pagi hari ini antara iman dan kenyataan. Matius 6 ayat 25 sampai ayatnya ke-34 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau hendak kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28 berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, ayat 31 berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah kita baca sama-sama, saudara-saudara yang kekasih, dalam hidup ini ada begitu banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Kebutuhan makanan contohnya, kebutuhan minuman, pakaian, rumah tangga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pelayanan, kebutuhan akan hiburan, dan lain-lain. Nah, di antara kebutuhan tersebut, kita juga membutuhkan materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk memenuhinya. Kalau semuanya bisa terpenuhi, sisanya bisa ditabung. Tapi kalau lebih besar pasak dari yang, terkadang kita bisa membuat menjadi khawatir akan kebutuhan hidup kita.
Kemudian kita mulai bertanya, bagaimana dengan uang dan gaji saya bulan ini? Cukup apa enggak ya? Apakah saya harus berhutang atau ambil uang tabungan? Itu pun kalau masih ada uang tabungan. Bagaimana dengan hidup saya ke depan? Apalagi mungkin tabungan pun sudah mulai nihil, kosong. Mungkin. Tapi terkadang mungkin saja Anda juga mengalami hal tersebut atau sama juga seperti saya. Namun saya diberkati dengan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, ada 3 alasan untuk tidak khawatir. Orang khawatir adalah orang yang gelisah. Mengapa? Karena dia memberikan kesempatan kepada kegelisahan itu datang atas hidupnya. Itu orang khawatir. Akhirnya dia bisa menjadi tawar hati. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang tawar hati. Tawar hati adalah seseorang mengalami kehilangan gairah. Tawar hati artinya seseorang mengalami kehilangan semangat dalam hidupnya. Itu tawar hati. Kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan ide, kehilangan kreativitas. Itu kenapa? Tawar hati. Tapi akarnya kenapa? Karena gelisah, karena kurang percaya. Makanya ada 3 alasan yang akan kita pelajari mengapa kita harus tidak khawatir. Pertama, kita harus mengerti bahwa masa depan kita di tangan Tuhan. Masa depan saudara dan saya di tangan Tuhan. Tidak usah terlalu khawatir mengenai hidupmu. Tidak usah terlalu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan berkata hidup ini lebih utama daripada makanan dan minuman. Artinya Tuhan sangat concern dan menjamin hidup kita. Jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang membuat Anda menjadi khawatir. Akhirnya menjadi gelisah. Akibatnya menjadi stres dengan kehidupan ini. Dan juga menurut saya kita tidak usah terlalu memberi perhatian yang berlebihan kepada hal-hal yang membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi bingung. Contohnya saja COVID ini kalau kita perhatikan terus di situ tanpa disadari kita membawa pikiran kita kepada hal-hal yang tidak terlalu perlu. Update COVID sedikit-sedikit. Oh sudah berapa yang korban? Oh sudah berapa yang korban? Memberikan perhatiannya kepada hal yang tidak terlalu perlu. Coba kita perhatikan firman Tuhan, kita doa, kita menjaga hidup ini dengan social distancing. Kita tidak perlu khawatir kalau kita menjaga kebersihan, cuci tangan, setiap waktu keluar rumah kita balik semua pakai sabun juga. Semua yang kita lakukan kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hidup ini. Yang membuat khawatir kenapa? Karena kita memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak perlu. Bahkan kita merenungkan hal-hal yang tidak perlu. Merenungkan kita taruh di kepala kita, membuat kita menjadi khawatir. Ayat 25 berkata begini, Matius 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tidak usah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, pandanglah burung-burung di langit. Coba saudara pandang burung-burung di langit. Burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, bahkan tidak punya tabungan. Mana mungkin burung bisa punya tabungan? Namun dia diberi makan oleh Bapa kita yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu?
Coba buka mata kita. Perhatikan dan sadarlah bahwa Allah Tuhan kita Yesus sangat mengasihi kita. Makanya jangan khawatir. Orang khawatir adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang khawatir. Orang yang khawatir tidak sadar bahwa dia sedang gelisah. Yang kedua, kenapa kita harus tidak khawatir? Jalani hidup kita dengan percaya. Artinya, yang kedua, jalan hidup kita di tangan Tuhan. Sama-sama katakan, jalan hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Jalan hidup kita bukan di tangan COVID. Amin. Jalan hidup kita bukan di tangan berapa banyak uangmu. Amin. Jalan hidup kita bukan ditentukan saldomu. Amin. Kekhawatiran tidak menambah. Bahkan kekhawatiran tidak akan menambah umurmu walaupun sedikit. Walau hanya sejengkal, tidak akan menambah apapun. Bahkan kekhawatiran itu mengambil apa yang ada pada kita. Siapakah, ayat 27, Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat 28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mendandani artinya menghiasi. Sedangkan rumput di ladang dihiasi Allah supaya indah. Apalagi manusia ciptaan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan Tuhan. Dia hiasi kehidupan kita dengan anugerahnya. Tuhan pasti mendandani kita dengan indah. Amin. Hal yang ketiga untuk kita tidak khawatir, jaminan hidup kita di tangan Tuhan. Katakan kiri kanan, jaminan hidupmu di tangan Tuhan. Ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Sama-sama katakan, Bapa di sorga tahu bahwa saya membutuhkan semua itu yang tadi itu di atas. Saya sudah katakan. Bapa tahu kamu membutuhkan semua. Arti tahu, Bapa melihat dengan matanya dan merasakan beban kita. Tuhan pun merasa beban kita. Kekhawatiran kita, ketidakberdayaan kita, Tuhan tahu. Dan memperhatikan keadaan kita dengan sangat detail. Tuhan memperhatikan dan dengan sangat teliti. Bahkan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Dia mengobservasi hatimu di hadapan Tuhan. Arti kata tahu yang berikut, yang kedua artinya Allah berpengetahuan akan segala sesuatu melebihi hikmat apapun. Allah mengenal nama-nama orang yang mengasihinya. Amin, puji Tuhan. Allah mengenal nama-namamu dengan tepat. Allah mengenal setiap kita dengan tepat. Orang-orang yang tidak mengenal Bapa tidak berpikir seperti demikian. Seperti mendahulukan kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Bapa, dia tidak berpikir untuk bagaimana mendahulukan kerajaan Allah. Ayat 33 berkata,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 yang menjadi amanat teks yang kita concern berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Ada 3 alasan untuk tidak khawatir. Pertama, masa depan hidup kita di tangan Tuhan. Kedua, jalan hidup kita di tangan Tuhan. Ketiga, jaminan hidup kita ada di dalam Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita menaruh hidup kita untuk tidak khawatir. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Allah akan mendandani kita, akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita apapun itu. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Bapa mengetahui apa yang kami butuhkan. Bapa mengetahui apa yang kami cari. Terima kasih Bapa buat semua hal yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kami hari ini, besok, minggu depan dan seterusnya. Ada penyertaan yang sempurna. Di dalam nama Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk persekutuan kami yang indah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu, bahkan pengurapan-Mu Tuhan, ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Bapa, saat ini kami mau menaikkan setiap doa kami Tuhan. Dari tempat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami percaya Bapa, Engkau sedang mengerjakan sesuatu atas bangsa kami. Pemulihan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kemenangan yang besar terjadi di bangsa kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan bangsa kami Tuhan dari situasi yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Baik itu masalah virus corona Tuhan maupun ancaman resesi ekonomi global. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pemerintahan kami Tuhan, baik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, kami percaya hikmat yang daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka Tuhan, sehingga di saat mereka mengambil keputusan, hanya hikmat dan otoritas daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami yang ada di bangsa ini Tuhan, hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang meluputkan kami yang ada di kota Palu Tuhan. Berkati kota kami Tuhan, kami percaya berkat yang sama Tuhan boleh mengalir berlimpah-limpah di atas kota Palu. Kami percaya Tuhan, kota Palu ada dalam pemandangan-Mu Tuhan. Kota Palu ada dalam hati-Mu, ada dalam setiap rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kota Palu akan mengalami terobosan yang besar Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pemimpin kami yang ada di kota Palu. Biarlah mereka juga boleh menangani setiap situasi yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan dengan hikmat dan otoritas daripada Tuhan. Dan kami percaya mereka melaksanakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami yang ada di kota Palu. Kami percaya Tuhan, hidup kami Engkau luputkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa
untuk setiap hamba-hambamu Tuhan, setiap gembala-gembalamu Bapa, yang Engkau percayakan untuk menggembalakan setiap domba-domba yang ada di gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah otoritas daripada Tuhan, pengurapan yang selalu baru yang berasal daripada Tuhan, terus menjadi bagian mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menyatakan apa yang menjadi isi hatimu Bapa, menguatkan setiap jemaat-jemaatmu Tuhan, di saat kami menghadapi situasi hari-hari ini Tuhan. Engkau terus perlengkapi hamba-hambamu ini Tuhan, biarlah apapun yang menjadi isi hatimu terus Engkau nyatakan atas hamba-hambamu Tuhan. Dan mereka boleh mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Engkau juga memberkati gereja kami Tuhan, berkati GBI Pondok Daud Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan terus membawa gereja kami berkembang ke kiri dan ke kanan. Kami percaya Tuhan, lawatanmu terjadi di gereja kami Tuhan. Engkau akan memakai setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau akan terus persiapkan kami menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Om Leo, Tante Hace, Omi dan Pierre. Biarlah keluarga hamba-Mu Tuhan Engkau terus berkati. Biarlah pengurapan yang selalu baru Tuhan turun atas hamba-Mu beserta keluarganya Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan Engkau buat berhasil. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gembala pembina kami, gembala rayon kami. Biarlah Tuhan, pengurapan-Mu juga Tuhan selalu baru atas hamba-hamba-Mu ini. Apa yang dikerjakan dengan kedua tangan mereka Tuhan, Engkau berkati. Pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan, Engkau berkati dalam segala kelimpahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami itu semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami Bapa. Engkau berkati persembahan kami. Biarlah itu semua Tuhan dapat menopang pelayanan kami Tuhan di gereja-Mu Bapa, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa kami, segala pelanggaran kami Bapa, yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saat ini saya mau menyampaikan pengumuman seminggu sepekan. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 dan ibadah kenaikan Yesus Kristus yang akan kita peringati pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 masih dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube GBI Pondok Daud Palu. Dan untuk kegiatan tengah minggu seperti doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, call setiap hari Rabu, dan doa puasa setiap hari Sabtu dapat Anda ikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk doa pagi dan doa puasa, linknya akan dikirimkan ke grup WhatsApp Pondok Daud. Dan untuk call akan diatur oleh masing-masing gembala call. Bagi Anda yang rindu untuk mengumpulkan persembahan umum, buah sulung, perpuluhan atau diakonia, Anda dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama GBI Pondok Daud. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi dengan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp 0852 4114 kuartet 8. Dan untuk pengumuman tambahan, sehubungan dengan adanya himbauan puasa dari BPH GBI, sehati doa puasa 21 hari menjelang Pentakosta dari tanggal 10 sampai 30 Mei 2020, maka sesuai keputusan Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, poin yang pertama, masa puasa kedua kita yang seharusnya selesai pada tanggal 28 Mei 2020 diperpanjang atau ditambahkan 2 hari hingga tanggal 30 Mei 2020 sesuai dengan himbauan BPH GBI tersebut. Poin yang kedua, dengan diperpanjangnya puasa sampai tanggal 30 Mei 2020, maka puasa kedua ini yang semula 49 hari menjadi 51 hari dengan pokok doa yang sama. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kami berharap selama masa pandemik ini kita
kita semua tetap berada di rumah. Jaga jarak, gunakan masker, dan melakukan kegiatan yang positif, serta menjaga kebersihan, mencuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menerima doa berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan limpahnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, dan Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan,